pandemi COVID-19. Berikut ini ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kebaktian peneguhan dan pemberkatan. Setelah dilakukan pewartaan selama 3 kali hari Minggu berturut-turut, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Pendeta Virgo Trisepto Anggoro, anggota GKI, dengan Saudari Feliandina Kifan Naftalia, anggota GKI, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, pukul 10 di GKI Madiun, dan dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan dari GKI Dharma Satelit Surabaya. Mohon kehadiran dan dukungan dari anggota jemaat. Yang kedua, kebaktian syukur persiapan pemberkatan. Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari anggota jemaat simpatisan dan para sahabat di GKI Madiun untuk hadir dalam kebaktian syukur persiapan pernikahan Saudara Pendeta Virgo Trisepto Anggoro dan Saudari Filiandina Civan Naftalia pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022. Pukul 16 sore, tempat di GKI Madiun, Jalan Barito nomor 91, dilayani oleh Pendeta Triatmoko Adi Pramono dari GKI Tulungagung. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagai bentuk dukungan kita bersama bagi calon mempelai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita dengan saat hening. Umat diundang berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus membutuhkan sukacita yang akan mendorong kita untuk bersemangat menumbuhkan iman setia kita kepada Allah. Dengan syukur kita pujikan hari Minggu, hari yang mulia. KJ 21. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian Minggu Pertumbuhan kelima dan sakramen perjamuan kudus ini terjadi oleh karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia menolong dan menyertai kehidupan kita.
Damai dalam kasih persekutuan Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, ketika kita mengatakan kabar kita luar biasa, kabar kita baik, itu menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita selalu menghayati Tuhan begitu baik dan kasih-Nya begitu indah menyertai dan memandu dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena di pertengahan tahun ini kita kembali diberikan kesempatan untuk merayakan sakramen perjamuan kudus yang menjadi kesempatan kita untuk terus mengenang dan mengingat akan karya keselamatan yang Allah anugerahkan melalui kematian dan kebangkitan Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan kita juga bersyukur saudara kasih di tengah masa pandemi yang belum dinyatakan usai, dan kita tahu bersama bahwa beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah di Indonesia pertambahan angka kasus positif COVID-19 kembali melonjak, tapi kita tetap terus diberikan kesempatan untuk bersama-sama berhimpun di dalam ruangan ini. Dan kiranya kesediaan kita untuk terus menerapkan dan menjaga protokol kesehatan menjadi sebuah cara kita bersama untuk saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema kebaktian kita pada kesempatan hari ini adalah mendengarnya sebelum melayaninya. Kata mendengar adalah sebuah kata yang selalu mengajak kita semua untuk bersedia membuka diri kita untuk benar-benar mendengarkan suara Tuhan yang menyapa kehidupan kita. Karena di dalam mendengar kita akan bisa mengetahui apa yang Tuhan suarakan, sekaligus juga apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui kesediaan kita untuk selalu mendengarkan suara Tuhan akan menuntun kehidupan kita bersama untuk tetap bersemangat melayaninya dan senantiasa setia dalam pertumbuhan iman kita di dalam kasih Allah. Dan saat ini, saudara-saudara yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki keheningan doa secara personal, dan pengakuan dosa akan saya akhiri dalam doa secara komunal. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, keheningan dalam kehidupan kami selalu memberi kami ruang untuk dapat mendengar suara-Mu. Dan keheningan selalu memberikan kami kesempatan untuk kami mampu melihat kehadiran-Mu secara utuh di dalam setiap perjalanan hidup yang kami jalani. Namun acap kali ya Tuhan, dalam seluruh perjalanan yang kami lalui hingga detik ini, kami enggan mengambil waktu hening itu. Bahkan kami lebih suka mendengarkan apa yang menjadi suara kehendak kami sendiri. Kami lebih suka menuruti apa yang menjadi keinginan-keinginan dan rencana hidup kami sendiri, dibandingkan kesediaan kami untuk mendengarkan suara-Mu secara utuh. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dalam kesempatan pengakuan dosa ini, kala kami menyadari seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, kami menyesalinya dalam kerendahan hati yang kami ungkapkan di hadapan-Mu.
agar kami mampu belajar di dalam setiap semangat pertobatan yang terus kami bangun dan kami perjuangkan. Kami mampu untuk kembali mendengar suara-Mu dan kembali memperbarui diri kami. Mampukanlah diri kami ya Tuhan untuk hidup dalam pertobatan seturut dengan kasih dan kekuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita dalam kerendahan hati dan sedia diperbarui Allah dalam semangat pertobatan, anugerah kasih Allah Tritunggal setia membersamai kehidupan kita, sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ucapkan salam damai pada sesama dengan berjabat tangan. Pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluarku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
Mari kita berdoa. Firman-Mu selalu menjadi pegangan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, karena firman-Mu yang meneguhkan iman dan kehidupan kami, juga firman-Mu yang memberi kami semangat untuk selalu setia mempertahankan dan memperjuangkan iman, serta setia untuk menjadi saksi-saksi kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam kesempatan persekutuan kami memiliki waktu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dalam kasih dan hikmat Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan senantiasa menolong kami untuk memahami apa yang menjadi maksud serta kehendak-Mu dan menuntun kami untuk selalu bisa menceritakannya melalui tutur kata dan sikap hidup kami sehari-hari. Tolonglah juga hamba-Mu ini, kiranya dalam segala kerapuhan dirinya, ia mampu menguraikan sabda-Mu bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan pagi ini diambil dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam perjalanan pengalaman saya hingga detik ini, mendengar itu memang menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk saya lakukan, dan tentu saya yakin saudara-saudara juga merasa hal ini penting untuk dikerjakan, dilatih, dan ditumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika mendengar, dalam pengalaman yang saya lalui ada dua hal yang akan mampu kita peroleh dari setiap kesediaan kita untuk mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain maupun juga apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara kasih, melalui mendengar kita bisa memperoleh pesan yang utuh. Sekali lagi, melalui mendengar kita memperoleh pesan yang utuh yang disampaikan oleh sesama kita kepada kita. Mungkin untuk kita dengarkan atau pesan itu menjadi sebuah pesan yang harus kita kerjakan, bahkan juga menjadi pesan yang harus kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara-saudara ingat di era tahun 90 sampai 2000-an ada sebuah kuis yang bernama Komunikata yang waktu itu sangat populer di pertelevisian, salah satu stasiun TV swasta yang ada di negara Indonesia. Dan kalau kita memperhatikan kuis itu, saudara kasih, kuis Komunikata, atau mungkin ketika kita camp, ketika kita pembinaan, kadang permainan itu dipergunakan sebagai ice breaking, maka kita harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan atau yang dibisikkan oleh sesama kita. Dan kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, dan ketika kita tidak mendengarkan secara utuh apa yang disampaikan, maka pasti ketika saya memimpin permainan seperti itu,
pesan itu akan berubah maknanya. Misalnya dari pemimpin permainan mengatakan pada perwakilan setiap kelompok, aku makan nasi goreng. Lalu kan berbisik tuh, bisik. Dan kadang-kala kan memang disengaja dibuat dalam sebuah situasi, jangan terlalu kencang membisikinya. Tentu ya kita agak kesulitan, tapi kalau kita konsentrasi dan kita mampu mendengarkan secara utuh, maka pasti pesan itu ya meskipun blesetnya sedikit akan tetap utuh, saudara-saudara. Mungkin pesannya menjadi aku makan nasi goyang misalnya. Tapi kan hampir sama maknanya. Apalagi kalau benar-benar utuh, aku makan nasi goreng akan sampai kepada orang paling terakhir di dalam kelompok itu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, hal itu penting untuk kita kerjakan. Karena dengan mendengar, selain mendapatkan pesan yang utuh, kita memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan untuk kita sampaikan atau kita terima dalam kehidupan kita. Sekaligus juga dengan mendengar secara utuh, kita akan mampu menerima sebuah pesan penting. Yang bisa jadi pesan itu berguna bagi kehidupan kita. Dan pengalaman kedua saudara kasih, selain kita dipanggil untuk mendengarkan secara utuh, maka kita juga dipanggil untuk melihat apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dari pesan yang kita terima itu. Supaya dengan memahami maksud dari pesan itu, apa yang kita kerjakan atau apa yang kita teruskan tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Karena kerap kali dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, dengan gaya hidup masyarakat masa kini yang sedemikian terus berkejar-kejaran di dalam kehidupan sehari-hari, itu membuat orang dalam kehidupannya tidak mampu untuk merasakan atau tidak mampu untuk dapat menerima dan memahami apa yang menjadi pesan yang disampaikan di dalam kehidupannya. Dan hal-hal semacam ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itu bisa membuat yang namanya miskomunikasi terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, suara saya sampai di belakang ya? Kalau tidak sampai, nanti saya akan turun. Sampai ya, puji Tuhan, saya akan menata intonasi saya supaya pesannya bisa tersampai. Dan itulah saudara-saudara yang dialami oleh Maria dan Marta di dalam kisah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kita memperhatikan teks Injil kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka penulis Injil Lukas di ayat 39 mengatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan di ayat yang ke-40, di kalimat selanjutnya, ada sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas ini tentang Marta. Yaitu sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara-saudara, kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria maupun Marta ini. Di satu sisi, Maria memberikan dirinya untuk mendengarkan apa yang menjadi perkataan Kristus dalam kehidupannya. Terima kasih Kak Denny. Tetapi di sisi yang lain, saudara yang kasih, Marta itu benar-benar sibuk untuk melayani. Kira-kira yang dilakukan oleh Marta ini salah atau tidak tepat, saudara yang kasih? Benar nggak yang dilakukan oleh Marta kira-kira? Boleh nggak sih orang itu menunjukkan keramat tamahannya kepada tamu yang diterimanya? Sangat boleh sekali, karena itu yang menjadi tradisi yang dihidupi oleh masyarakat Israel. Bahwa mereka ketika menerima tamu, kalau kita ingat kisah Abraham, ketika Abraham juga kedatangan tamu yang terkasih, maka Abraham memerintahkan kepada istrinya untuk mempersiapkan segala sesuatu supaya tamu itu merasakan keramat tamahan yang diberikan. Dan apa yang dilakukan oleh Marta ini bukan sesuatu yang salah. Karena inilah yang menjadi bentuk sambutan terbaik yang mampu dilakukan oleh sang tuan rumah kepada tamu yang datang ke rumahnya. Namun kalau kita perhatikan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Marta ini melupakan satu hal penting yang itu diambil oleh Maria ketika Maria
bersedia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kristus kepada Maria saat itu, dan Maria selalu berada dekat dengan Tuhan Yesus. Memang kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria saat itu. Tetapi kalau kita memperhatikan dari kalimat yang ditunjukkan oleh penulis Injil Lukas, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Pasti ini sesuatu yang sangat penting yang terkait dengan ajaran yang disampaikan oleh Kristus dan juga terkait dengan kebenaran Allah yang sedang diberitakan oleh Kristus. Sehingga ketika Marta protes kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau enggak peduli ya dengan apa yang aku kerjakan, engkau membiarkan aku melayani seorang diri dan engkau membiarkan saudaraku hanya mendengarkan apa yang engkau katakan. Lalu Marta pun menunjukkan sebuah kalimat perintah kepada Kristus, suruhlah dia membantu aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang diungkapkan oleh Marta dalam kalimat protesnya ini pun menjadi sebuah kegusaran yang ditunjukkan oleh Marta. Enak ya Maria, cuma duduk diam mendengar perkataan Yesus, dan aku sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Tapi justru kalimat teguran yang ditunjukkan oleh Kristus kepada Marta, bahwa Marta dikatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudara, kalau apa yang menjadi teguran Kristus ini kita tarik dalam kehidupan kita di masa kini, dengan semua konteks kehidupan yang serba cepat, kita dituntut untuk melangkah lebih cepat dengan begitu banyaknya fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia. Kita dituntut untuk berjalan lebih cepat, untuk melakukan segala pekerjaan kita, sehingga kadangkala kita melupakan sebuah waktu yang terbaik yang harus kita berikan, waktu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Kadangkala hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mari kita periksa waktu teduh dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarkah waktu teduh yang kita bangun adalah waktu yang terbaik? Atau jangan-jangan waktu teduh yang kita bangun hanya sekedar menjadi formalitas supaya kita dianggap sebagai orang yang saleh, atau waktu teduh yang kita bangun dalam kehidupan sehari-hari jangan-jangan hanya sekedar lalu begitu saja. Karena aduh, habis ini aku harus kerja, habis ini aku harus melakukan aktivitas ini, nanti kalau molor bisa berakibat dalam banyak hal, bla 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 dan seterusnya. Sehingga kita tidak pernah memiliki waktu terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan. Bahkan dalam kehidupan bergereja kita pun kita harus memeriksa diri kita. Saya dan kita semua yang terkasih. Sudahkah juga kita sebagai gereja mampu mendengarkan suara yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan setiap pelayanan yang kita kerjakan dan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita semua. Karena sangat penting sekali saudara yang kasih untuk memiliki waktu dan menyediakan diri mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu berbicara banyak hal. Mungkin kalau suara Tuhan selalu berbicara tentang berkat, suara Tuhan selalu berbicara tentang hal-hal yang indah, kita senang untuk mendengarnya. Tetapi apakah kita juga bersedia untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara tentang teguran-teguran dalam kehidupan kita? Karena teguran dari Tuhan itu kadangkala dalam perspektif yang kita bangun agak menyakitkan. Ketika teguran Tuhan itu benar-benar menusuk hati kita dan mengingatkan kepada kita akan mungkin kesalahan yang kita perbuat, kadangkala itu kita tidak bersedia untuk mendengarnya. Tetapi dari apa yang ditunjukkan oleh Maria dalam kesediaannya untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, ini yang harus terus kita latih, kita tumbuhkan dan kita kerjakan dalam seluruh bagian kehidupan kita. Karena memang mendengar itu perlu sebuah kesediaan khusus, perlu kesediaan yang terbaik, perlu yang namanya ketaatan. Karena mendengar tidak bisa dilakukan sepintas lalu,
Mendengar tidak bisa disambi dengan hal-hal yang lain yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita mendengar, kita harus benar-benar fokus mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Supaya apa yang nantinya kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari, baik dalam karya kita, kesaksian kita, pelayanan yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Di sanalah apa yang kita kerjakan kiranya mampu berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan mampu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Untuk itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam tradisi gereja, sejak gereja mulai bertumbuh di abad pertama hingga saat ini, ada satu kata penting yang harus selalu kita pelajari dan juga kita kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu kata hening, saudara-saudara. Itulah mengapa gereja kita, GKI, dalam seluruh tata ibadahnya selalu menyertakan saat hening. Apa sih fungsinya saat hening? Saat hening itu bukan hanya sekedar kita berdiam diri, bukan hanya kita memejamkan mata, tetapi kita benar-benar mencoba untuk menghayati, mencoba untuk mendengarkan apa sih yang Tuhan sedang bicarakan dalam hati kita. Dan saat hening itu bukan hanya kita lakukan saat kita mengikuti kebaktian minggu, saat kita mengikuti event-event kebaktian gerejawi, tetapi dalam hidup kita sehari-hari, mari kita bangun keheningan dalam diri kita. Tidak salah ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan cepat dan runtut. Tidak salah ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan sistematis dan terstruktur. Tetapi kita pun membutuhkan waktu untuk kita berdiam sejenak, melambatkan langkah kaki kehidupan kita agar kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika saat ini kita merayakan sakramen perjamuan kudus, saudara yang terkasih, biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini semangat iman kita untuk terus mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita mampu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar seperti yang dilakukan oleh Maria. Kita bersedia hidup dekat dengan Tuhan. Kita terus bersedia mendengarkan perkataan Tuhan dan jangan kita disibukkan oleh banyak perkara dalam kehidupan kita sehari-hari. Seimbangkan setiap kehidupan kita. Seimbangkan waktu untuk mengerjakan dan utamakan serta berikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Di manakah kita mendengarkan suara Tuhan? Suara Tuhan bisa kita dengarkan dalam hati kita. Karena dalam hati kita bertahta Roh Kudus, yang ada Roh Allah sendiri yang selalu membimbing dan menolong kita untuk melalui berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Suara Tuhan kita temukan di dalam firman Tuhan yang selalu kita renungkan sepanjang waktu kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan inilah tidak hanya sekedar kita baca, tetapi kita renungkan dan kita daratkan dalam hati serta kehidupan kita, supaya kita mampu paham apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Selamat belajar untuk terus mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kesediaan kita untuk mendengarkan Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan Yesus memberkati kesediaan kita mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mari kita bersaat hening. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli
yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita berdoa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau selalu memberikan kesempatan dalam kehidupan kami untuk mendengarkan suara-Mu. Dan Engkau senantiasa memberikan kesempatan kami untuk membangun ketaatan iman kami dalam segala proses kehidupan yang kami jalani. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah dan ajarlah kami supaya kami mampu terus senantiasa bersungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu dalam seluruh kesempatan yang kami miliki. Karena dalam kesediaan itu ya Tuhan, kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami untuk kami kerjakan, baik dalam kesaksian maupun pelayanan yang Engkau percayakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa ini dalam segala daya upaya untuk memulihkan diri dari pandemi COVID-19, juga di tengah begitu banyak persoalan-persoalan dan pergumulan yang sedang diproses oleh bangsa ini. Kami percaya bahwa pemerintahan kami di tengah segala daya upaya yang mereka kerjakan, mereka akan mampu untuk mencari dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam hikmat kasih-Mu, supaya kehidupan bangsa ini dari waktu ke waktu semakin bertumbuh dengan baik, dan kiranya kehadiran bangsa ini bagi bangsa-bangsa yang lain akan senantiasa menjadi berkat dan membawa damai sejahtera. Demikian juga kami bersyukur untuk kehidupan bergereja kami ya Tuhan, karena di masa pandemi yang belum dinyatakan usai, Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk dapat merayakan kasih persekutuan-Mu dalam ibadah yang kami lakukan. Kiranya melalui ibadah-ibadah yang kami kerjakan ya Tuhan, kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terus kami kerjakan dalam pelayanan kami. Dan kiranya melalui setiap pelayanan yang dikerjakan dalam berbagai bidang di tengah-tengah jemaat-Mu ini akan menolong gereja-Mu juga bertumbuh dengan baik dan selalu menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam masa sakit dan dalam masa pemulihan. Kami mengingat untuk Ibu Sumiatun Mambela, Bapak Gunawan, Bapak Dwi Santoso, Bapak Daniel Misadi, Bapak Mulyadi, Ibu Siwi Margono, Ibu Bowan, Ibu Marsina. Kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan memberkati saudara-saudara kami ini, agar dalam masa pemulihan yang mereka jalani, mereka senantiasa berserah di dalam Engkau dan selalu mengingat akan semua kebaikan kasih yang senantiasa Engkau anugerahkan di dalam kehidupannya. Kami juga memberserahkan untuk setiap keluarga yang selalu setia merawat dan mendampingi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Kiranya anugerah-Mu yang akan selalu memberkati dan menyertai keluarga, supaya mereka mampu membangun pengharapan terbaik di dalam kehidupannya kepada Engkau. Kami juga memberserahkan untuk setiap anak-anak kami, para cucu kami, yang mulai esok hari mereka akan memasuki tahun pelajaran yang baru. Kiranya Engkau memberkati dan menolong semangat belajar mereka, agar di tahun ajaran yang baru mereka semakin mampu membangun prestasinya, agar melalui prestasi itu nama-Mu dimuliakan, dan biar melalui prestasi itu anak-anak dan para cucu kami juga dapat meraih setiap ilmu terbaik yang mereka peroleh dalam mempersiapkan diri menyambut seluruh masa depan yang Engkau rancang dan Engkau rencanakan dalam diri anak-anak dan para cucu kami. Kami juga ingin memberserahkan
dan seluruh kehidupan kami sehari-hari di tengah segala peranan yang kami miliki dalam kehidupan kami sebagai pasangan hidup bagi suami atau istri kami sebagai seorang kepala keluarga, kami sebagai bagian di tengah-tengah keluarga yang Engkau anugerahkan, peranan dalam pekerjaan kami, peranan dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, juga dalam setiap karya pelayanan yang mampu kami kerjakan. Kiranya hikmat-Mu yang akan senantiasa membimbing kami semua, agar kami mampu bekerja dengan penuh sukacita dan melayani Engkau dalam ungkapan syukur kami. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu, karena sesaat lagi kami akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus menjadi sebuah tanda dalam kehidupan kami untuk terus mengingat akan semua karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan dan Engkau nyatakan, juga Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, semangat beriman kami akan selalu bertumbuh dan kami mampu terus senantiasa menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memberitakan karya keselamatan-Mu itu, juga memberitakan damai sejahtera-Mu bagi sesama, bahkan bagi semesta. Jikalau nanti seusai ibadah ini ya Tuhan, kami akan meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan karya kehidupan kami sehari-hari, kami memohon kepada-Mu, kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa memberkati dan menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah di dalam Engkau. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Mazmur 16 ayat 7 dan 11 berkata, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur dengan memuji. Bumi dan langit pujilah. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, jikalau hingga sampai saat ini Engkau masih memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami sehingga kami dapat hadir di tempat ini mengikuti kebaktian tempat ini ya Tuhan, dan Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mengikuti jalannya sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang melimpah pada kami. Dan saat ini Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan. Itulah wujud dari ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas berkat-berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau layakkan persembahan kami, dan kiranya Engkau mampukan mereka yang akan mengelola persembahan ini untuk kegiatan di gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan doa persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus, dan sebelum kita merayakan sakramen ini, izinkanlah saya untuk mengetahui apakah ada saudara-saudara yang hadir saat ini yang berasal dari gereja lain. Jika ada, silakan berdiri, saya undang untuk berdiri. Baik, terima kasih. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi, kita terus berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan kita dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi yang lain, situasi sekarang mengharuskan kita untuk senantiasa beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus lewat perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama saat ini. Kita merayakan sakramen perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika kita dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Umat diundang untuk berdiri. Silakan bisa next slide-nya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Saya persilakan umat untuk duduk kembali. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah yang memberikan kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya bersorak. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun setiap kita yang ada di tempat lain. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Kita ungkapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Ambillah dan bagikanlah. Jika ada yang ingin mengganti air anggur dengan air putih, silakan angkat tangan. Nanti saya akan menghampiri saudara. Apakah ada yang ingin mengganti air anggur dengan air putih?
Apakah ada yang ingin mengganti air anggur dengan air putih? Silakan angkat tangan, nanti Penatua Lukman akan menghampiri. Penatua Lukman, Pak Johan, sebelah sana. Di balkon, apakah ada yang ingin mengganti air anggur dengan air putih? Apakah ada yang belum mendapatkan roti dan air anggur? Saudara-saudara, silakan angkat tangan. Oh, ya. Yang di sebelah atas ada yang belum mendapatkan? Anggurnya belum. Anggurnya belum. Saya persilakan saudara untuk membuka maskernya sejenak. Saudara sekalian, mari kita angkat roti kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah dengan penuh syukur. Mari kita angkat cawan minuman kita. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah dengan penuh syukur.
Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 150 menjadi ungkapan syukur kita atas perjamuan kudus yang telah kita rayakan bersama. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita menyanyikan nyanyian pengutusan kita, izinkanlah saya dalam kesempatan yang indah ini memohon doa restu pada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena minggu depan saya dengan Kak Feli saya persilakan untuk berdiri. Minggu depan kami akan diteguhkan pernikahan kami di tengah-tengah jemaat ini. Untuk itu kami mohon doa restu, dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian agar pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kami dapat berjalan dengan baik dan lancar di dalam kehendak kasih Tuhan. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam kebaktian syukur persiapan pernikahan di hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 6 sore bertempat di gedung gereja ini. Lalu kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan di hari Sabtu 23 Juli 2022 pukul 10 pagi di gedung gereja ini. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam resepsi pernikahan kami yang akan dilaksanakan hari Sabtu juga 23 Juli 2022 pukul 1 hingga 4 sore di Gedung Tridharma Kota Madiun. Dan kiranya kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita terbesar bagi kehidupan kami berdua bersama dengan keluarga, karena kehadiran saudara-saudara menjadi sebuah berkat yang sangat indah yang tentunya dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan bersama. Saya undang umat untuk berdiri, kita pujikan nyanyian pengutusan kita, dengar panggilan Tuhan. Janganlah kau bimbang tertegun, datanglah segera, datang padanya, kasihnya tak ada batasnya. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu memimpinmu dalam suka duka hidupmu. Bersyukurlah kepadanya atas kasih karunia-Nya yang dilimpahkan Tuhan padamu. Dengarlah panggilan Tuhanmu. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Setialah mendengar suara Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kami sedia melakukannya. Terpujilah Allah Tritunggal. Kini dan selamanya. Kini pergilah dan kembalilah dalam panggilan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Tritunggal memampukanmu untuk setia mendengar suaranya dalam menjalani hidup maupun melayaninya. Haleluya. Amin.